Assalamualaikum Pak Fitriadin. Waalaikumsalam Ibu Reski. Wah, nampaknya bahagia sekali ya pada kali ini, nampak dari mimik wajah yang begitu sumringah. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf ini Pak Fitriadin, saya mengambil waktu Bapak mungkin ya 15 menit sampai 20 menit kita berbincang-bincang sedikit terkait beberapa hal dan dalam kegiatan ini yang saya ingin sampaikan kepada Pak Fitriadin, kira-kira topik yang akan kita bahas kali ini apa Pak yang menjadi mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan, ada yang Bapak ingin sharingkan pada proses sesi coaching kali ini. Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya hal yang perlu saya sampaikan atau diskusikan hari ini itu adalah tentang bagaimana kita dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini bisa lebih maksimal lah begitu atau optimal, karena yang saya lihat dari beberapa kali mengikuti kegiatan daring, kemudian juga melihat luar biasa dalam kegiatan luring, saya lihat bahwa dalam kegiatan pembelajaran itu perlu untuk kita sebagai guru menjadi fasilitator, sebagai pengarah daripada kegiatan. Namun yang saya rasakan dalam pembelajaran saya masih menggunakan metode sebagian besar yang saya lakukan itu masih berupa penyampaian satu arah atau yang kita kenal konvensionalnya metode ceramah begitu Bu. Saya ingin juga bisa rekan-rekan yang lain dalam hal bagaimana menjadi fasilitator yang baik dalam kegiatan pembelajaran Bu. Oh iya, wah memang sih Pak tidak dipungkiri kita lagi sekarang ini lagi dihadapkan dengan kurikulum Merdeka. Jadi permasalahan yang Bapak hadapi ini terkait dengan kurikulum Merdeka ya Pak. Bagaimana Bapak ingin betul-betul menjadi fasilitator, bukan lagi yang hanya sekedar penceramah saja. Baik, untuk sesi kali ini dari masalah yang Bapak utarakan tadi terkait dengan kurikulum Merdeka, di mana ada fasilitator menjadi fasilitator yang ternyata belum menjadi ideal buat Bapak. Kira-kira untuk sesi coaching kita kali ini dari permasalahan tersebut apa yang Bapak ingin dapatkan dari proses coaching kali ini? Baik, hal yang ingin saya ketahui atau ingin saya dapatkan tentu saja yaitu saya ingin tahu bagaimana caranya bisa menjadi seorang fasilitator yang optimal dalam kegiatan pembelajaran. Saya juga ingin tahu bagaimana saya bisa mengarahkan anak-anak itu untuk lebih bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat dalam kegiatan proses pembelajaran, yaitu mereka yang mulai untuk mencari informasi dan belajar dengan efektif di dalam kelas gitu. Baik, jadi yang hendak Bapak capai dari pertemuan kali ini yaitu menjadi fasilitator yang optimal, mengharapkan anak-anak menjadi pembelajar yang sepanjang hayat dan bisa melihat dengan kondisi-kondisi yang ada. Sejauh ini Pak, kalau kita berbicara soal skala ya, dari skala 1 sampai skala 10, posisi Bapak untuk saat ini mengimplementasikan kurikulum Merdeka di mana Bapak menjadi fasilitator, Bapak berada di posisi angka berapa ini, Pak? Baik, dari hal yang sudah saya lakukan kemudian dalam kelas itu, menurut saya posisi saya sekarang dalam menjadi fasilitator di dalam kelas itu 6 Bu, kalau dari penilaian saya pribadi. Oh, di angka Ya. 6 ya? Oh iya. Ya. Kalau kita berbicara soal skala ya Pak,
kan kalau 1 sampai 10 di tengah-tengah ada 5, berarti ada ketimpangan. Oh iya, antara kurang dengan cukup lah. Di angka posisi 6 ini kan boleh dikatakan setidaknya sudah skala positif lah dari apa yang Bapak sudah lakukan. Melihat dari skala tersebut, kira-kira apa kekuatan yang Bapak miliki sehingga bisa menjadi cara Bapak untuk menangani yang masalah di awal tadi itu. Baik. Ya, silahkan. Oke, belakangan ini saya juga sudah mulai belajar mengikuti berbagai kegiatan. Saya juga sudah mulai mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, karena saya lihat pembelajaran berdiferensiasi untuk kurikulum Merdeka ini merupakan salah satu hal yang luar biasa. Karena kenapa? Di sana kita akan belajar bagaimana memetakan kebutuhan peserta didik dan belajar untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Dan saya juga sudah coba melakukan itu di awal semester kemarin. Saya juga sudah melakukan asesmen diagnostik kognitif dan sudah mendapatkan hasil asesmen diagnostik kognitif dari guru BK, dan sehingga saya bisa memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Dan saya sedang mencoba bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu konten, kemudian proses dan produk, serta saya juga sudah mencoba mengenai diferensiasi lingkungan belajar di sekolah, Bu. Wah, sudah luar biasa ini yang Bapak utarakan ini. Ya, menurut saya kalau dari skala yang sudah Bapak sebutkan tadi itu sebenarnya sudah melewati skala 6. Tapi ya, kembali tadi yang masalah skala. Jadi skala ideal yang Bapak harapkan, yang Bapak harapkan dari kondisi saat ini kan tadi Bapak mengatakan bahwa saya masih merasa kurang, dan memetakan Bapak ada di posisi skala 6. Jadi kira-kira posisi skala berapa yang Bapak anggap ideal, yang menurut Bapak saya sudah sanggup untuk dikatakan sebagai fasilitator, bukan lagi hanya sekedar guru yang melakukan proses pembelajaran dengan penceramah gitu. Baik, tentu saja kalau ditanya masalah harapan, kita semua pasti berharap di angka 10, Bu. Ya. Namun kalau untuk kembali melihat pertanyaan Ibu, saya rasa di angka 8 itu barangkali sudah cukup untuk saya, sehingga bisa dikatakan sebagai fasilitator. Namun tentu angka 8 ini bukan angka puas bagi saya, namun saya ingin terus untuk belajar dan berkembang agar bisa mendekatilah dari angka 10 tersebut, Ibu. Oh iya, luar biasa. Baik, kita melihat dari apa yang sudah Bapak lakukan, yang untuk mencapai menjadi fasilitator optimal, untuk mengarahkan murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bapak luar biasa, Bapak sudah melakukan pembelajaran secara mandiri, ya, istilahnya menambah wawasan dan hasanah terkait dengan kurikulum Merdeka ini. Ditambah Bapak juga sudah mempraktikkan apa yang ilmu yang telah Bapak dapatkan melalui pembelajaran yang Bapak lakukan tadi. Contohnya tadi pembelajaran berdiferensiasi. Terkait dengan hal tersebut, kira-kira adakah hambatan yang untuk mencapai hal tersebut, adakah kendala atau hambatan untuk mencapai skala ideal itu, Pak? Yang kira-kira Bapak, kayak sepertinya saya ada hal-hal ini, kira-kira seperti apa, Pak? Yang hambatannya untuk mencapai skala ideal tersebut. Oke, untuk hambatan saya rasa dari hal ini, pertama karena ini juga merupakan hal yang baru untuk kita semua, jadi bisa kita dapatkan baik itu di tempat-tempat lain maupun di sekitar kita. Jadi untuk menjadi hambatan yang pertama adalah hambatannya adalah kurangnya referensi
dari pembelajaran berdiferensiasi terutama di mata pelajaran yang saya ampuh. Kemudian hambatan selanjutnya adalah bagaimana kita mengkondisikan lingkungan belajar kita dengan hal yang baru, karena yang namanya beradaptasi dengan hal yang baru itu menurut saya sesuatu yang tidak semudah itu untuk dilakukan. Betul, betul. Betul, betul yang Bapak katakan. Memang yang namanya hal baru itu kita harus berproses, tidak ujuk-ujuk langsung kita mengkondisikan, tapi ya harus menyesuaikan juga dengan hal tersebut. Setelah saya mengamati dari apa yang Bapak sampaikan, menjadi fasilitator di kurikulum ini, menjadi fasilitator buat untuk murid, dan langkah yang telah Bapak lakukan, kira-kira ada tidak langkah yang lebih mendasar yang akan Bapak lakukan untuk memaksimalkan kondisi Bapak saat ini? Maksudnya ada enggak strategi atau prioritas yang akan Bapak lakukan? Baik, pertama saya berterima kasih dulu karena dari sesi ini itu saya sudah dapatkan banyak banyak option dari apa yang akan saya kerjakan nanti. Kemudian kalau ditanya masalah prioritas atau apa yang akan saya lakukan nanti untuk menjawab semua itu adalah yang pertama saya harus mencari referensi dari berbagai sumber dulu, entah itu sumber online ataukah offline. Kemudian setelah saya mendapatkan berbagai sumber itu, kemudian saya mencoba untuk merencanakan kegiatan pembelajaran saya dalam kelas, yaitu dengan memasukkan apa yang telah saya pelajari atau mengintegrasikan apa yang telah saya pelajari ke dalam modul ajar mata pelajaran saya. Kemudian saya akan menyesuaikan kebutuhan peserta didik dengan cara pembelajaran yang akan saya lakukan agar apa yang nanti saya rencanakan itu bisa berjalan pelaksanaannya, Bu. Harapan saya kan kalau modulnya bagus atau rencana pembelajarannya bagus, itu bisa lebih lancar dalam kegiatannya atau pelaksanaannya nanti dalam kelas, begitu. Oke, luar biasa rencana yang sudah Bapak, strategi-strategi yang telah Bapak utarakan, di mana ada mencari referensi, banyak referensi, terus mengondisikan dengan murid, serta menerapkan di rencana pembelajaran Bapak. Terkait dengan hal tersebut, kira-kira ada enggak yang kedepannya yang Bapak ingin libatkan dalam proses untuk mencapai rencana atau strategi yang telah Bapak utarakan tadi? Baik, untuk di masa depan tentu dalam kegiatan pembelajaran di sekolah tidak lepas dari peran kepala sekolah dan rekan-rekan guru agar kami bisa saling berkolaborasi dan sama-sama belajar dalam menggapai tujuan kita bersama. Sebelum saya melaksanakan kegiatan dalam kelas, terlebih dahulu saya harus meminta izin kepada kepala sekolah mengenai apa yang akan saya lakukan di kelas, dan harapan saya jika ada hal positif yang bisa saya dapatkan ketika saya melakukan aksi nyata tersebut, teman-teman di dalam lingkungan sekolah itu bisa memberikan saya masukan atau referensi lebih, dan kalau ada baiknya mungkin kita bisa sama-sama dipelajari kembali dan dilakukan oleh guru lain di sekolah. Oke, baik. Berarti kedepannya untuk yang dilibatkan dalam rencana Bapak itu tadi kepala sekolah dengan teman-teman ya, Pak? Iya. Ya, luar biasa. Baik, saya kira untuk sesi kita kali ini luar biasa apa yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan mulai dari permasalahan yang Bapak utarakan, langkah-langkah atau strategi yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang sudah direncanakan, strategi yang sudah disusun, semoga istilahnya disambut baik juga dengan
orang-orang yang ada di sekitar, karena pada dasarnya yang kita lakukan ini ya bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk kebaikan bersama. Terakhir ini Pak Fitriadin, di sesi terakhir ini coaching kita, kira-kira apa yang telah Bapak dapatkan selama proses coaching ini beberapa menit yang lalu sampai sekarang? Baik, tentu saya banyak belajar dari kegiatan coaching kali ini karena memang yang saya rasakan memang betul-betul terjadi di dalam sekolah atau di masalah saya pribadi. Dan setelah sesi ini yang saya dapatkan adalah ternyata untuk menghadapi problem tersebut atau hal yang belum sempat kita lakukan di kelas itu, ternyata banyak cara, dari menggali informasi yang ternyata sudah tersimpan dalam diri saya sendiri. Dan ketika coaching ini itu saya bisa mengeluarkan barangkali beberapa hal yang menarik dan nantinya akan bisa saya lakukan di dalam kelas, Bu, begitu. Oh iya, baik, luar biasa. Ya, semoga apa yang kita lakukan hari ini dalam sesi ini bisa terutama Pak Fitriadin ya bisa menerapkannya. Betul yang Bapak sampaikan bahwa ketika kita berdiskusi dengan seseorang, dengan sendirinya ide-ide cemerlang itu akan tersampaikan dengan sendirinya. Baik, saya kira sesi kita sudah di ujung waktu ini Pak Fitriadin. Terima kasih atas waktunya. Saya menunggu kabar baiknya dari pelaksanaan rencana tersebut. Kedepannya ada yang ingin dikonsultasikan kembali, Pak Fitriadin tidak perlu segan-segan ya, kita kembali berdiskusi. Baik ya Pak Fitriadin, terima kasih atas waktunya. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Reski. Iya, sama-sama Pak.